Pengadilan Negeri Palu yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara gugatan pada tingkat pertama dengan nomor register 14/PDTG/2021 dari Pengadilan Negeri Palu tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Didin sebagai penggugat dan Wahyudi sebagai tergugat pada hari ini Rabu 24 November 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada penitra tolong hadirkan penggugat dan tergugat. Kepada para pihak penggugat dan tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, kepada pihak penggugat, apakah penggugat hadir atau diwakili? Diwakili yang mulia. Baik, sebelumnya majelis hakim ingin mengetahui apa kedudukan saudara di pengadilan ini dalam sidang ini. Saya sebagai kuasa hukum penggugat yaitu Riri. Baik, kepada kuasa hukum penggugat silakan maju ke meja majelis untuk menyerahkan surat kuasa dan surat izin beracara. Silakan kembali. Baik, kepada pihak tergugat silakan maju ke meja majelis untuk memeriksa. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, sebelumnya majelis hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudara. Nurdiana SHMH dengan rekan saya. Saya dari Lembaga SHMH dan Pekerjaan. Firda itu SHMH. Baik, di sini saudara berkantor di Jalan Muhammad Yamin, nomor 97, Kecamatan Palu Selatan. Apakah benar? Benar yang mulia. Baik. Baik, kepada pihak tergugat, apakah tergugat hadir atau diwakili? Diwakili yang mulia. Baik, sebelumnya majelis hakim ingin bertanya, di sini Anda berkedudukan sebagai apa dalam persidangan ini? Kami bertindak sebagai kuasa hukum tergugat atas nama Wahyudi. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, silakan maju ke meja majelis untuk menyerahkan surat kuasa dan surat izin beracara. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, silakan maju ke meja majelis untuk memeriksa. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, sebelumnya majelis hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudara. Saya Nurhaliza SHMH dan rekan saya Anita SHMH. Baik, di sini saudara berkantor di Jalan Tangguh Selatan, BTN Asri, Blok D6, Kota Palu. Apakah benar? Benar yang mulia. Baik. Baiklah, karena identitas para pihak telah lengkap, maka berdasarkan dengan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada pihak penggugat dan pihak tergugat untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah setuju? Setuju yang Setuju mulia. yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah setuju? Setuju yang mulia. Baik, sini sebelumnya majelis hakim ingin bertanya, apakah para pihak akan menunjuk mediator sendiri atau ditunjuk oleh pengadilan? Tidak yang mulia, kami akan menunjuk mediator sendiri. Baik, bagaimana tergugat? Kami akan menunjuk mediator sendiri yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan mediasi kepada pihak penggugat dan pihak tergugat, maka majelis hakim akan memberikan waktu 30 hari dari sekarang. 30 hari dari sekarang tanggal berapa, Wanita? Hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 1 Desember di Pengadilan Negeri Palu. Diharapkan kepada para pihak untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Mohon mengerti ya. Mengerti. Baik, sidang hari ini ditunda dan dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 14/PDTG/2021 Pengadilan Negeri Palu tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Ririn sebagai penggugat dan Wahyudi sebagai tergugat pada hari ini 1 Desember dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dari laporan mediasi yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Baik, kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah telah siap dengan surat gugatannya? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, mohon disimak dan diperhatikan. Baik, Yang Mulia. Baik. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palu di Jalan Sampai Pelangi nomor 46, Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Palu, Sulawesi Tengah. Perihal gugatan perbuatan melawan hukum dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Nurdiana SHMH, Gani Ramanika SHMH, Firda Ayu SHMH. Kesemuanya warga negara Indonesia adalah advokat atau konsultan hukum pada kantor firma Laufir. Berkedudukan di Jalan Muhammad Yamin nomor 97, Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2021, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama klien Ririn ST SHMSI, umur 48 tahun, agama Islam, alamat Jalan 23, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikuluroi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Wahyudi SPD, yakni Wahyudi SPD laki-laki beralamat di Jalan Padat Karya, Raswani, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun gugatan ini ditujukan dengan didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut: bahwa penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan seluas 260 meter persegi dengan pasir kelurahan nomor 62A D3 6.000 hektar tercatat atas nama Mahfud bin Kasmui yang terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikuluroi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa tanah pekarangan dimaksud diperoleh penggugat dari almarhum Kasmui selaku orang tua penggugat pada saat penggugat masih kecil sebagai warisan, dan hal tersebut telah tercantum dalam buku C kelurahan sebagaimana uraian pada posita nomor 1 di atas, bahwa pada tanggal 2021 sekitar kurang lebih bulan Januari ketika penggugat akan mendirikan sebuah rumah bangunan di atas tanah tersebut, ternyata sudah berdiri sebuah bangunan yang didirikan oleh tergugat, yang mana hal tersebut diakui oleh tergugat adalah milik tergugat dengan sertifikat kelurahan tahun 1999, bahwa tergugat mengakui tanah dimaksud ialah diperoleh dari pemberian orang tuanya yang bernama Pak Mustamar, sehingga pada tanggal 1999, tepatnya pada tanggal 20 Mei, terbitlah sertifikat hak milik atas nomor 294 seluas 575 persegi, tercatat atas nama Wahyudi bin Mustamar, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikuluroi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara tanah atau rumah Ibu Niar Akhir, sebelah timur tanah atau rumah milik Arsan, sebelah selatan tanah atau rumah Ibu Aisyah, sebelah barat saluran air berdasarkan situasi nomor 678 4/1999 tanggal 28 1999, bahwa penggugat sudah berkali-kali meminta kepada tergugat agar berkenan mengambil tanah dan mengecek keaslian sertifikat yang dimiliki di kantor pertanahan Kota Palu, Jalan Kartini nomor 110, Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Akan tetapi tergugat tidak pernah mau dan terkesan menyepelekannya. Selanjutnya surat gugatan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya bicarakan kerugian material. Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh penggugat di kemudian hari ini, atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh penggugat di kemudian hari,
apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh tergugat dari tahun 1999 sampai 2021 adalah sekitar 22 tahun. Apabila penggugat mengirimkan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahun sebesar 2 juta rupiah dapat diperhitungkan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000 untuk Nepali. Keterlambatan bila mana lalai untuk menjalankan putusan ini. Menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda. Diharapkan kepada para pihak untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Mohon mengerti ya. Mengerti. Baik, sidang hari ini ditunda dan dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, Rabu tanggal 15 Desember 2021, sidang perkara perdata nomor 14, garing PDTG, garing 2021, garing Pengadilan Negeri Palu akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 14 garing PDTG garing 2021 garing Pengadilan Negeri Palu tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Rini sebagai penggugat dan Wahyudi sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada pihak penggugat, apakah telah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Baik, sidang ketiga dengan agenda pembacaan surat jawaban tergugat dapat dilanjutkan. Baik, bagaimana pihak tergugat? Apakah telah siap dengan surat jawabannya? Siap Yang Mulia. Baik, apabila telah siap, silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya akan menyerahkan salinan surat jawaban gugatan kepada Yang Mulia dan kuasa hukum penggugat. Baik, silakan. Baiklah, saya akan membacakan eksepsi dan jawaban gugatan antara Ririn sebagai penggugat melawan Wahyudi sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Perkara Perdata di Palu, yang bertanda tangan di bawah ini, saya Nurhaliza, SHMH, dan rekan saya Anggita Riana, SHMH, beralamat di Jalan Tambun Selatan, BTN Asri Blok D6, dalam perkara register nomor 14 garing PDTG garing 2021 garing Pengadilan Negeri Palu. Dengan ini mengajukan eksepsi atas jawaban gugatan penggugat tertanggal 02 November 2021 serta perbaikan gugatan tertanggal 26 November 2021 tersebut sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa perkara tergugat membantah seluruh dalil pada surat gugatannya tersebut, oleh karena tidak benar dan sangat keliru kecuali tergugat secara tegas mengakui serta tidak merugikan kepentingan hukum para tergugat. Yang kedua, bahwa penyebutan batas tanah objek sengketa tidak benar atau tidak sesuai fakta yang sebenarnya, maka secara hukum gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan uraian tersebut di atas, para tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya. Dalam eksepsi mengabulkan eksepsi para tergugat, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat seluruhnya, menghukum
Penggugat membayar seluruh biaya perkara. Demikianlah jawaban gugatan terhadap gugatan penggugat. Hormat kami kuasa hukum tergugat Nurhaliza dan rekan saya Anjita SH. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Apakah mengerti atas eksepsi dari kuasa hukum tergugat? Mengerti yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat, apakah akan langsung membacakan replik atas jawaban kuasa hukum tergugat? Terima kasih yang mulia. Untuk saat ini kami tidak dapat membacakan replik dan kami mohon waktu 14 hari untuk menyiapkan replik. Pertimbangan 14 hari karena saudara Riti selaku klien kami sedang berada di luar kota. Jadi kami mohon waktu. Baiklah, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah dengan pertimbangan dari pihak penggugat dapat diterima? Mohon maaf yang mulia, kami keberatan. Kami mohon sidang ini cepat diselesaikan. Jadi kami rasa 7 hari sudah cukup. Kami kembalikan kepada para hakim yang terhormat untuk mengambil keputusan atas jeda waktu ini. Baik, biar kami berdiskusi terlebih dahulu. Baiklah, kami sudah menentukan waktu untuk pihak penggugat dan pihak penggugat atas replik, dan kami rasa dengan waktu 7 hari dan sekarang pihak penggugat dapat memberikan replik kepada pihak tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Baik yang mulia. Apakah ada keberatan? Tidak yang mulia. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Baik yang mulia. Apakah ada keberatan? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Penitra, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 24 Desember 2021 yang mulia. Baik, karena pihak penggugat belum siap dengan repliknya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2021 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Palu, dengan agenda sidang adalah pembacaan replik penggugat dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir di sidang tanpa dipanggil kembali. Mengerti ya? Mengerti yang mulia. Baik, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, Selasa 24 Desember 2021, sidang perkara perdata perbuatan melawan hukum nomor 14 garing PDTG garing 2021 garing Pengadilan Negeri Palu dengan agenda pembacaan replik akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara-perkara gugatan perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 14 garing PDTG garing 2021 garing Pengadilan Negeri Palu tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Ririn sebagai penggugat dan Wahyudi sebagai tergugat pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada pihak penggugat, apakah telah siap untuk mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Baik, kepada pihak penggugat, apakah telah siap dengan repliknya? Siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan repliknya. Dan mohon kepada pihak tergugat agar menyimak dan memahami isi dari replik. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya saya akan menyerahkan salinan replik kepada majelis hakim dan kuasa hukum tergugat. Baik, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kami akan membacakan replik atas jawaban tergugat antara Ririn ST SH MSI sebagai penggugat melawan Wahyudi SPD sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palu, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 14 garing PDTG garing 2021 garing Pengadilan Negeri Palu, di
Kota Palu. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya sendiri Firda Ayu Aptarsari, SHMH, dan rekan saya Gani Ramadika, SHMH, dan Nurdiana, SHMH. Kesemuanya warga negara Indonesia adalah advokat atau konsultan hukum pada kantor firma hukum Law Firma, berkedudukan di Jalan Muhammad Yamin nomor 97 Tapura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2021, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama klien kami, Ririn STSHMSI, umur 48 tahun, agama Islam, alamat Jalan Proviga, Kelurahan Tondo, Kecamatan Manticore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Untuk dan atas nama penggugat, izinkan kami mengajukan replik terhadap eksepsi dan jawaban tergugat sebagai berikut. Pertama, bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. Kedua, bahwa tergugat harus memberikan uang kerugian yang dialami penggugat secara penuh sebesar 100 juta rupiah. Yang ketiga, bahwa benar penggugat meminta sita jaminan jika benar tergugat telah menjual kembali tanah tersebut maka penggugat akan dirugikan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan atau jika ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik penggugat ini diajukan. Atas perkenannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Saya sendiri Firda Ayu SHMH dan rekan saya Gani Ramadika SHMH dan Nurdiana SHMH. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah sudah mengerti dan memahami isi replik dari kuasa hukum penggugat? Mengerti yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah akan mengajukan duplik atas replik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum penggugat? Tentunya yang mulia, kami minta 7 hari untuk menyiapkan duplik. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Apakah setuju dengan waktu yang ditentukan oleh kuasa hukum tergugat? Setuju yang mulia. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitra? Tanggal 31 Desember 2021 yang mulia. Apakah pada hari itu ada jadwal persidangan, Panitra? Tidak ada yang mulia. Baiklah, karena para pihak belum siap dengan dupliknya, maka sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Jumat tanggal 31 Desember di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Palu. Dengan itu, majelis hakim memohon kepada para pihak untuk hadir tanpa menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Mengerti ya? Mengerti. Baik, sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, Selasa tanggal 31 Desember 2021, sidang perkara perdata nomor 14 garing PDTG garing 2021 garing Pengadilan Negeri Palu akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Palu yang memutus dan mengadili perkara-perkara gugatan perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 14 garing PDTG garing 2021 garing Pengadilan Negeri Palu tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Ririn sebagai penggugat dan Wahyudi sebagai tergugat pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada pihak penggugat apakah telah siap mengikuti persidangan ini? Siap yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah siap mengikuti persidangan ini? Siap yang mulia. Baiklah, sidang hari ini akan dilanjutkan sesuai dengan agenda yang lalu. Maka agenda hari ini adalah pembacaan duplik dari pihak tergugat. Baik, kepada pihak tergugat, apakah telah siap dengan dupliknya?
Siap Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan dupliknya dan kepada saudara hukum penggugat mohon untuk dipahami dan disimak. Baik Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya rekan saya akan menyerahkan salinan duplik kepada majelis hakim dan kuasa hukum penggugat. Baik, silakan. Duplik perkara nomor 14 garing PDTG garing 2021 garing Pengadilan Negeri Palu antara Ririn sebagai penggugat melawan Mahyudi sebagai para tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim di Palu yang bertanda tangan di bawah ini Anggita SH dan Nurhaliza SH beralamat di Jalan Panggul Selatan BT Nasri Blok D nomor 6 dalam perkara register nomor 14 garing PDTG garing 2021 garing Pengadilan Negeri Palu di Pengadilan Negeri Palu. Dengan ini mengajukan duplik atas replik yang diajukan tergugat tertanggal 19 Januari 2021 sebagai berikut. Dalam eksepsi yang pertama, bahwa para tergugat tetap pada eksepsi semula dan membantah seluruh dalil pada repliknya maupun pada surat gugatan penggugat tersebut oleh karena tidak benar dan sangat keliru kecuali tergugat secara tegas mengakui dan tidak membantah serta tidak merugikan kepentingan hukum para tergugat. Yang kedua, bahwa tergugat menolak memberikan uang kerugian yang dialami penggugat secara penuh sebesar 100 juta rupiah. Bahwa tergugat menolak sifat jaminan karena tidak benar tergugat telah menjual tanah tersebut kepada pihak lain. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi para tergugat, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat seluruhnya, menghukum penggugat membayar seluruh biaya perkara. Apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah telah memahami isi dari duplik kuasa hukum tergugat? Mengerti Yang Mulia. Baik, apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan jawaban atas duplik yang diajukan oleh pihak tergugat? Tidak Yang Mulia, kami tetap pada gugatan kami semula Yang Mulia. Baik, kalau begitu apakah saudara siap untuk mengajukan bukti-bukti? Belum Yang Mulia, untuk itu kami mohon agar diberikan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan bukti-bukti tersebut. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah dengan 7 hari dirasa telah cukup? Setuju Yang Mulia. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa Panitra? Tanggal 7 Januari 2022 Yang Mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada Yang Mulia. Baiklah, sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 di tempat yang sama yaitu Pengadilan Negeri Palu dengan agenda sidang pengajuan bukti-bukti oleh pihak penggugat dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Paham ya? Baik, sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, Jumat 7 Januari 2022, sidang perkara perdata nomor 14 garing PDTG garing 2022 garing Pengadilan Negeri Palu akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara gugatan perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 14 garing PDTG garing 2022 garing Pengadilan Negeri Palu tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Ririn sebagai penggugat dan Wahyudi sebagai tergugat pada hari ini Jumat 7 Januari 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap ya, Pak. Baik. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah siap untuk melanjutkan persidangan? Baiklah. Sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dari pihak penggugat.
Baik, kepada pihak penggugat, apakah telah siap dengan bukti-buktinya? Siap Yang Mulia. Pada sidang hari ini saya akan menunjukkan bukti saya. Baik, kepada kuasa hukum penggugat dipersilakan. Baik Yang Mulia, rekan saya akan membawa ke depan. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, kepada kuasa hukum tergugat silakan maju ke depan untuk memeriksa. Baik, Yang Mulia. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, bagaimana dengan saudara kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap dengan saksi-saksinya? Siap Yang Mulia. Baik, kepada panitera tolong hadirkan saksi dari pihak penggugat. Saksi dari pihak penggugat dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Baik, kepada saudara saksi dari pihak penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya benar Yang Mulia. Sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Baik, kepada saudara saksi, mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan identitas saudara. Baik, sebelumnya majelis hakim ingin bertanya kepada saudara saksi, apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak Yang Mulia. Apakah dengan pihak penggugat tergugat juga? Tidak Yang Mulia. Baik, selanjutnya untuk memeriksa identitas saudara, saya serahkan kepada hakim anggota 1. Saya akan bertanya kepada saksi mengenai identitas saksi. Siapa nama saudara? Ahmad Fadila, Umur? 41 tahun. Tempat tanggal lahir? Palu 10 Juni 1980. Keluarga negaraan? Indonesia. Agama? Islam. Pekerjaan? Wira swasta. Alamat? Perumahan dosen Blok D4 Samping. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan, terlebih dahulu saudara akan diambil sumpah. Apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Siap Yang Mulia. Baik, terima kasih. Silakan maju ke depan. Baik, kepada juru sumpah, silakan mengambil posisi. Ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Untuk juru sumpah silakan duduk kembali. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar dan alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa mengerti? Baik, siap Yang Mulia. Baik, kepada saudara saksi, apakah sudah siap untuk diperiksa? Baik, siap Yang Mulia. Baik, kepada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Apakah benar saudara pernah dimintai oleh penggugat untuk menemui Wahyudi? Iya, benar Yang Mulia. Tepatnya dalam urusan apa saudara menemui Wahyudi? Untuk membahas masalah tanah Yang Mulia. Pada saat saudara di rumah Pak Wahyudi, saudara menemui siapa untuk mengurus persoalan tanah tersebut? Saya bertemu dengan Bapak Yusuf selaku Kabak Tapen Yang Mulia, untuk membahas masalah tanah tersebut. Baik, sudah cukup yang mulia. Baik, apakah ibu ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Tidak Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan?
Baik, silakan. Pada saat saudari di rumah Pak Yudi, saudari menemui siapa untuk mengurus seorang anak tersebut? Saya bertemu dengan Bapak Yusuf selaku kabak tapen untuk membahas masalah tanah tersebut. Ya, baik saudara saksi. Apakah saudara mengetahui bahwa tanah yang ditunjukkan oleh BPN tersebut berbatasan dengan apa saja? Baik, Yang Mulia. Baik, tanah-tanah tersebut berbatasan dengan sebelah utara adalah berbatasan dengan tanah atau rumah milik Ibu Amir. Sebelah timur itu berbatasan dengan rumah atau tanah milik Pak Ansar. Sebelah selatan berbatasan dengan rumah atau tanah milik Ibu Aisyah, dan sebelah barat berbatasan dengan saluran air. Cukup Yang Mulia. Baik. Baik, kepada saudara saksi, karena keterangan saudara saksi dianggap telah cukup, maka saudara saksi boleh meninggalkan ruang sidang ini. Namun sebelumnya majelis hakim ingin bertanya kepada saudara saksi, apakah saudara bersedia untuk dipanggil kembali dalam memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Baik, siap bersedia Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada saudara saksi. Silakan maju ke meja majelis untuk mengambil kartu identitas saudara. Baik, silakan meninggalkan ruangan sidang ini. Baik, kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah menerima keterangan dari saudara saksi? Kami menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi Yang Mulia. Baik, apakah saudara juga telah mempersiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi? Belum Yang Mulia. Untuk itu kami mohon agar diberikan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut. Hari dari sekarang tanggal berapa Panitra? Tanggal 15 Januari 2022 Yang Mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada Yang Mulia. Baiklah, untuk sidang hari ini dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa 15 Januari 2022 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Palu, dengan agenda sidang pengajuan bukti-bukti oleh pihak tergugat, dan kepada para pihak diperintahkan agar menghadap ke sidang tanpa dipanggil kembali. Paham ya? Baik, sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, Selasa 15 Januari 2022, sidang perkara perdana nomor 14 garing PDTG garing 2022 garing Pengadilan Negeri Palu akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Palu yang mengadili dan memutus perkara gugatan perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 14 garing PDTG garing 2022 garing Pengadilan Negeri Palu tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Ririn sebagai penggugat dan Wahyudi sebagai tergugat pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap untuk melanjutkan sidang? Siap Majelis Hakim. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah telah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pengajuan bukti-bukti dari pihak tergugat. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Siap Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk menunjukkan bukti-bukti surat dan saksi. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, kepada kuasa hukum penggugat silakan maju ke depan untuk memeriksa. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan saksi-saksinya? Siap Yang Mulia.
Baik, panitera, tolong hadirkan saksi dari pihak tergugat untuk hadir dalam persidangan. Kepada saksi dari pihak tergugat dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, kepada saudara saksi dari pihak tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Baik, kepada saudara saksi, mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan identitas saudara. Baik, sebelumnya majelis hakim ingin bertanya kepada saudara saksi, apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat? Tidak, yang mulia. Dengan pihak penggugat? Tidak, yang mulia. Baik, untuk pemeriksaan identitas saudara saksi, saya serahkan kepada hakim anggota 2. Baik, saya akan bertanya kepada saudara saksi. Siapa nama saudara? Nama saya Muhammad Faisal Mujaddid. Berapa umur saudara? 40 tahun. Tempat tanggal lahir? Kendal 11 November 1982. Kewarganegaraan? Indonesia. Agama? Islam. Apa pekerjaan saudara? Karyawan wira swasta. Alamat? Alamat Indra. Baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan terlebih dahulu, saudara saksi akan diambil sumpah. Apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Siap, yang mulia. Baik, kepada juru sumpah silakan mengambil posisi. Dan kepada saudara saksi dimohon berdiri. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada hakim anggota 2 untuk membimbing. Baik, terima kasih. Kepada saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali dan kepada juru sumpah silakan kembali ke tempat. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar dan alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa dimengerti? Siap, yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara siap untuk diperiksa? Siap, yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui masalah tanah antara penggugat dan tergugat? Iya, yang mulia. Apakah benar letak lokasi tanah almarhum Mustamad tersebut berada di Tondok? Setahu saya, tanah almarhum Mustamad itu letaknya di Tawa, bukan di Tondok. Baik, sudah cukup yang mulia. Baik, apakah ibu ada pertanyaan? Baik, apakah kuasa hukum tergugat ada pertanyaan? Baik, dari kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui bagaimana tanah yang dijual? Iya, yang saya ketahui, tanah yang dijual oleh Bapak Mustamad adalah tanah yang berbatasan dengan Rusdi dan Idris. Sudah cukup yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, karena keterangan saudara saksi dianggap telah cukup, maka saudara saksi boleh meninggalkan ruangan sidang ini. Namun sebelumnya majelis hakim ingin bertanya kepada saudara saksi, apakah saudara bersedia jika dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Iya, yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudara saksi atas keterangannya. Silakan maju ke meja majelis untuk mengambil identitas saudara dan silakan meninggalkan ruangan ini. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah akan menyampaikan kesimpulan-kesimpulan? Tidak yang mulia. Kami mohon untuk langsung dibacakan saja putusan. Baik.
Baik, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah akan menyampaikan kesimpulan-kesimpulan? Tidak ada yang mulia. Baik, karena kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat tidak mempunyai kesimpulan-kesimpulan, maka hakim terlebih dahulu akan berunding dan memutuskan waktu pembacaan putusan. Sidang akan dilanjutkan kembali 14 hari dari sekarang. Tanggal berapa Pak Rita? Tanggal 28 Januari 2022 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 di tempat yang sama, yakni Pengadilan Negeri Palu, dengan agenda sidang pembacaan putusan, dan kepada para pihak diperintahkan untuk hadir dan menghadap tanpa dipanggil kembali. Paham ya? Paham. Baik, sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, Jumat tanggal 28 Januari 2022, sidang perkara perdata nomor 14 garing PDTG garing 2022 garing Pengadilan Negeri Palu akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Palu yang mengadili dan memutuskan perkara-perkara gugatan perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 14 garing PDTG garing 2022 garing Pengadilan Negeri Palu tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Ridin sebagai penggugat dan Wahyudi sebagai tergugat pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada pihak penggugat, apakah sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Baik, sebelum persidangan dilanjutkan, majelis hakim terlebih dahulu ingin bertanya kepada para pihak, apakah upaya perdamaian telah dilakukan? Upaya perdamaian sudah kami lakukan. Baik, apakah sudah mendapat kesepakatan untuk berdamai? Tidak yang mulia. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Upaya perdamaian sudah kami lakukan, namun tidak berhasil. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami juga akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak penggugat. Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan agenda sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Sebelum kami tanyakan pada pihak kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah putusan ingin dibacakan seluruh atau hanya amatnya saja? Cukup amatnya saja yang mulia. Bagaimana tergugat? Cukup amatnya saja yang mulia. Baik. Putusan Pengadilan Negeri Palu nomor 14 garing PDTG garing 2022 garing Pengadilan Negeri Palu. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Antara Ridin ST SH MSI bertempat tinggal di Jalan Rofiga, Tondong, Mantikulure, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai pihak tergugat, melawan Wahyudi SPD bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, Aswani, Palu Timur, yang selanjutnya disebut sebagai pihak tergugat. Setelah membaca keseluruhan berkas perkara register nomor 14 garing PDTG garing 2022 garing Pengadilan Negeri Palu atas nama para pihak tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya, setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama. Tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2021 yang didaftarkan dan dicatat di Kepanitraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 November 2021 di bawah register nomor 14 garing PDTG garing 2021 garing Pengadilan Negeri Palu telah mengemukakan bahwa hal-hal sebagai berikut. Bahwa penggugat sejak tahun 1990 memiliki sebidang tanah perkaranya seluas 260 meter persegi dengan persil kelurahan nomor 62 AD 36.000 yang terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
yang diperoleh penggugat dari almarhum Kasmui selaku orang tua penggugat pada saat penggugat masih kecil, sebagai warisan sebagaimana yang tercantum dalam buku C Kelurahan, bahwa pada akhir tahun 2021 sekitar bulan Januari ketika penggugat akan mendirikan sebuah bangunan di atas tanah tersebut, namun ternyata di atas tanah tersebut sudah berdiri sebuah bangunan yang didirikan oleh tergugat. Berhubung dengan berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, penggugat memohon bantuan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palu berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menghukum tergugat untuk membayar kerugian material maupun moral pada penggugat sebesar Rp100.000, menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan sertifikat hak milik nomor 294 yang tercatat atas nama Wahyudi bin Mustamar. Tentang hukumnya, menimbang bahwa oleh karena peristiwa perbuatan melawan hukum tentang sengketa tanah yang menjadi dasar gugatan terjadi di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, maka Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksanya. Menimbang atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hukum telah terbukti dengan sah gugatan penggugat, sehingga oleh karena itu gugatan penggugat harus dikabulkan dan dengan demikian tergugat harus dikalahkan. Mengingat bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, di mana dalam perkara ini tergugat menimbulkan kerugian material dan formil bagi penggugat. Memutuskan dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan menurut hukum penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas kurang lebih 260 meter persegi yang terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantipulure, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, yang tercantum dalam surat ketetapan Persil nomor 62D garis angka Romawi 3 tertulis atas nama Lirin ST SH MSI. 3. Menyatakan tindakan tergugat yang menempati tanah objek sengketa milik penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. 4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat dengan keadaan kosong dan baik. 5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2022 oleh kami Muhammad Rizky Ibrahim SHMH selaku Hakim Ketua Sidang, Atika SHMH serta Siti Nurhasana SHMH masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Mardiana Dwi Amalia SH sebagai panitera pada Pengadilan Negeri Palu, dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, ditandatangani oleh Hakim Ketua Muhammad Rizky Ibrahim SHMH, Hakim Anggota Atika SHMH serta Siti Nurhasana SHMH dan panitera Mardiana Dwi Amalia SHMH. Atas putusan Majelis Hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan Majelis Hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas perhatian para pihak dan para hadirin yang hadir dalam persidangan ini. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.